Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk melaksanakan aktivitas kita. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga tujuan kita tercapai hari ini, ya. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk dalam materi, ya, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang stop bullying, ya. Pasti hal itu sangat familiar sekali, sudah sering kalian dengar, ya. Nah, sebelum kita memulai, saya absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Saya absen dulu ya. Nanti kalau saya panggil berarti mengacungkan tangan, ya. Ada Maulana, ya. Agus Haryansa tidak masuk. Anissa Fadila Turiska, Anissa Intan, oh ya, Bucal Guntur, lomba ya. Kalia Mia, Delia Selin, Dinda Wika, Eka Putra, lomba ya. Florensa Elisia, Ika Ristianti, ya. Irfanul Kirom, Jerry Arido. Oh, ini yang sudah ini ya. Komarudin Tri Atmaja, ya. Madeline, Muhammad Maksum, Muhammad Rafi Sofyan, Mukhtar Cemara, Neni Nur Anggraini, Nirmala Azara, Nizar Randika, Putri Fani, Rangga Okta, Regita Puspa, lomba ya. Renanda, Sahrul Ubadillah, Salman Alfarisi, Selfie, ya. Surya Agung, Safa Fauzia, sakit ya. Yohanes, ini yang selalu saya cari, Yohanes. Yufi juga izin ya. Ya. Baik, hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video, ya, atau film, atau film tentang bullying. Jadi nanti kalian bisa mengamati isinya film seperti apa, nanti kita diskusikan bersama, ya. Sebelum pemutaran film dimulai tentang bullying, kalian sudah dibagi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, ya, dan 6. Jadi per kelompok nanti kalian bisa berdiskusi apa yang harus diinterpretasikan dari sebuah video yang akan diputar atau film yang akan diputar. Sudah siap? Siap, ya. Jadi mohon kerjasamanya supaya video ini bisa tersampaikan ke kalian. Tujuannya apa sih? Bu Diah menayangkan sebuah film tentang bullying. Kira-kira ada yang tahu tujuannya? Supaya mengurangi bullying, ya. 1. Terus supaya apa lagi? Supaya mencegah perilaku bullying, ya. Terus apa lagi kira-kira? Supaya bullying itu tidak menjadi sebuah kebiasaan. Nah, karena segala sesuatu kalau sudah menjadi terbiasa, itu akan sulit dihindari. Karena seperti kalian kalau misalkan pakai HP, ya kan? Kan itu sudah menjadi kebiasaan. Kalian mudah nggak pakai HP? Misalkan nggak pakai 1 jam gitu, kira-kira enak nggak? Nah, kan nggak enak karena sudah menjadi kebiasaan. Bangun tidur sudah ambil HP, mau tidur pakai HP. Nah, jadi hari-harinya penuh dengan HP. Sama
tindakan bullying pun juga seperti itu. Kalau dibiarkan saja, itu akan menjadi sebuah pembiasaan atau sebuah kebiasaan yang apa? Baik apa buruk bullying itu? Buruk. Nah, untuk selanjutnya saya akan memutarkan sebuah film berdurasi kurang lebih 8 menit. Tidak lama, cuma 8 menit. Kalian amati apa isi daripada video tentang anti bullying. Fioni masih ngerjain naskah pidato? Iya, seleksi untuk lomba pidato hari Kamis ini kan? Kamu udah selesai? Udah dong. Tapi bukannya kamu udah nyelesain dari minggu lalu ya? Kok nggak kelar-kelar sih? Iya sih, tapi masih ada beberapa bagian yang kayaknya masih kurang tajam, jadi lagi aku revisi. Kalau kebanyakan revisi, nanti malah jadi bingung loh. Lagi pula, lawan kali ini tuh berat-berat banget tau. Kelar semua. Aduh maaf ya aku agak telat nih, tadi abis bantu Kasyani buat kegiatan OSIS. Yang kepilih kemungkinan besar Jinan gak sih? Lihat deh, dari gerak-geriknya aja tuh. Udah karismatik banget. Dia juga bagus kan? Kita maaf. Fioni. Gimana? Weh. Oh, ternyata kamu yang pinjem Democracy in Education. Pantesan aja tadi aku cari gak ketemu. Keren juga. Aku nggak boleh kalah nih. Pokoknya nanti di lomba pidato kita harus bersaing secara sekuat tenaga, oke? Semangat kalian berdua! Semangat! Oleh karena itu, dalam hal digitalisasi pendidikan untuk para Gen Z dan milenial, pemerintah wajib berperan besar dalam memberikan arahan kurikulum yang tepat sasaran bagi para pengajar dan juga siswa. Jadi menurut saya di sini pemerintah sangatlah penting untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak. Waduh, Jinan grogi tuh. Bisa sampai salah kayak gitu. Jangan tegang. Selamat siang para hadirin yang saya hormati. Kali ini izinkan saya untuk berbicara mengenai digitalisasi pendidikan. Ada 2 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah proses adaptasi ke bentuk digital. Dan yang kedua, yang lebih penting adalah esensi dari pendidikan itu sendiri. Izinkan saya menutup pidato hari ini dengan kutipan dari John Dewey. Pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih. Fioni, tadi kamu keren banget loh. Enggak, serius, tadi kamu benar-benar pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Yang akan mewakili sekolah kita di perlombaan provinsi nanti akan diumumkan di mading sekolah. Sekarang, Jinan dan Fioni bisa ikut Ibu ke ruang BK? Wah, pasti kalian berdua dong yang menang. Yeay. Kalian berdua memang murid unggulan klub sastra. Hebat sekali. Di umur kalian sudah bisa menciptakan naskah pidato yang bercita rasa seperti tadi. Makasih Bu, itu juga semua berkat ajaran Bu Mira kok. Terima kasih, Bu. Ada banyak sekali faktor yang menentukan saat nanti kita maju ke tahap provinsi. Yang pertama ketahanan mental, juga penampilan. Oleh karena itu, Ibu memutuskan yang akan mewakili sekolah kita nanti adalah Jinan. Ibu yakin? Tapi tadi saya membuat beberapa kesalahan loh Bu, dan menurut saya naskah Fioni juga bagus sekali.
Jinan, seperti yang Ibu bilang tadi, ada banyak sekali faktor yang menentukan. Yang terutama adalah penampilan. Penampilan apa? Naskah Fioni memang bagus. Tapi Ibu khawatir, jika Fioni yang mewakili kita, dia akan mendapat bias negatif karena wajahnya akan berbeda dari peserta yang lain. Wajah? Maksudnya? Yang terpilih di tingkat provinsi nanti akan maju ke tahap nasional. Dengan kata lain wajah Indonesia, Jinan. Baik Bu, saya mengerti. Saya ingin sekolah ini menang. Dan saya rasa Jinan juga lebih cocok secara kesiapan mental. Terima kasih ya Fioni, kamu sudah mau mengerti. Apa mau kita ngomong aja nggak sih? Karena menurut aku itu nggak masuk akal juga sih kalau alasannya cuma karena wajah ya. Betul. Iya Pak, juga. Ya, silakan. Saya mengerti maksud Bu Mira, tapi sejujurnya pemilihan wakil sekolah untuk lomba pidato itu benar-benar jauh di luar wewenang saya. Tapi, coba kita nanti bicarakan lagi. Saya rasa penting bagi siswa untuk menyuarakan keresahannya secara langsung. Jinan, kamu bisa ikut ke ruangan Bu Mira. Ya? Oke, Jinan? Baik, Pak. Permisi, Bu Mira. Oh, Pak Herman, silakan masuk, Pak. Iya. Jadi gini, Bu Mira. Ada yang perlu kami bicarakan. Bu Mira, Duduk dulu yuk, silakan. Pak Herman, saya sangat berterima kasih. Bapak sudah sangat peduli dengan klub sastra. Tapi keputusan saya juga ada alasannya, Pak. Terkait itu, mungkin Bu Mira mau mendengarkan terlebih dahulu pendapat murid kita. Jinan? saya sangat berterima kasih telah dipilih oleh Bu Mira. Tapi saya juga tahu kemampuan saya dan saya tuh pengen Bu untuk wakil sekolah nanti tuh yang terbaik gitu. Dan saya yakin Fioni akan lebih mumpuni daripada saya. Bu Mira, kita memang harus memikirkan langkah-langkah kita ke depannya. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus mengesampingkan bias dan ketakutan pribadi. Para murid percaya penuh pada kita. Oleh karena itu, kita juga harus percaya penuh sama kemampuan mereka. Tanpa harus membedakan latar belakang mereka. Ibu minta maaf ya sama kalian berdua. Ibu memang gegabah. Izinkan Ibu memperbaiki keputusan tersebut. Fioni, tolong wakili sekolah kita nanti ya untuk di lomba pidato. Tapi Bu, kalau saya nanti kurang mewakili. Tidak, itu hanya bias Ibu saja. Indonesia memang berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita memang memiliki banyak suku, adat, agama, dan budaya. Tapi Justru itulah yang membuat negeri ini menjadi semakin indah. Fioni, kamu jangan minder lagi ya. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri dan juga sebagai orang Indonesia. Di sudut jalan seluruh dunia lebih baik kita mulai saja partinya. Tak usah pedulikan para kulit yang berbeda, kepercayaan dan bahasamu. Walau pencinta dan berjasa, ini yang namanya damai. Nah, gimana? Ya, dari video yang sudah kalian lihat, ada berapa tokoh? Ada 4 ya? Ada siapa tadi? Bu Mira, terus siapa lagi? Nah, Pak Herman sama siapa? Jihan sama Fioni. Nah, dari video atau film yang kamu lihat itu menunjukkan apa? Awalnya apa? Mereka melaksanakan lomba pidato, ya kan? Sama-sama bagus. Tadi yang sudah disampaikan antara Jihan sama Fioni sama-sama bagus. Tapi tadi Bu Miranya bilang apa? Penampilannya kalau Fioni bagus tapi penampilannya kurang bagus. Yang bagus adalah Jihan. Nah, kalau menurut kalian itu termasuk bullying apa tidak? Nah,
Jadi itu adalah sebuah tindakan bullying ya, secara tidak langsung yang dilakukan oleh ibu guru yang bernama Mira. Nah, itu adalah salah satu contoh tindakan bullying yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Nah, tapi setelah melalui ini tadi ada laporan, siapa yang lapor ke Pak Herman tadi? Jinan ya. Nah, Jinan lapor ke Pak Herman sehingga oleh Pak Herman ditampung ya. Misalkan kalau kalian di sekolah kan juga sama, ada guru yang biasanya menampung aspirasi kalian. Tahu aspirasi? Aspirasi itu pendapat ya. Nah, sama yang dilakukan Jinan tadi adalah mengeluarkan aspirasinya atau pendapatnya kepada Pak Herman. Nah, terus oleh Pak Herman gimana? Pak Herman memberitahu Bu Mira. Diajaklah Bu Mira berdiskusi ya tentang pemilihan siapa saja antara Jihan dan Vioni. Nah, akhirnya diputuskan siapa yang maju? Vioni. Jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa bentuk apapun bullying itu tidak diperbolehkan. Padahal ini adalah masalahnya sebuah bentuk hasil ini ya, hasil capaian siswa. Apalagi hal yang lainnya. Kira-kira di kelas ini ada yang suka bully nggak? Ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada apa ada? Coba saya cek dulu ya. Ini nanti saya beri lembar kertas ya. Nanti coba bisa ditempel di papan. Nanti kita bahas apa sih kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan siswa di sekolah. Contoh yang paling mudah itu adalah kebiasaan teman kalian di kelas. Pasti di antara kalian ini akan menemui beberapa teman yang suka apa? Suka membuli. Nah, karena memang tema hari ini Bu Dia memang ingin kalian benar-benar tahu bagaimana cara mencegah bullying dan bagaimana menghadapi ketika menjadi korban bullying. Coba saya bagi satu-satu ya. Nanti bisa ditempel. Balik ya. Nanti yang ditempel yang ini. Gini loh nulisnya ya. Nulisnya di ini yang nggak dibalik. Ditulisnya di sini ya. Ini nempelnya yang ini ya. Tulisnya di sini berarti. Oke. Pulpenmu bawa kamu? Nah, sekarang Bu Dia ingin tahu kata-kata apa saja yang termasuk bullying yang biasa diucapkan oleh teman-temanmu. Kata-kata bebas, kata-kata yang sering diucapkan. Jadi boleh agak kasar, boleh agak halus, pokoknya yang sering kalian dengar. Kata-kata bully yang sering kalian dengar di dalam kelas. Sebutkan 3 ya, satu anak 3. Ya, nah, ayo saya beri waktu ya. Ya, Delin. Iya, ditulis, ditulis di situ ya. Ya, ditulis di situ. Nanti ditempel. Kalau sudah ditempel di sini, ya. Kalau sudah ditulis 3 itu, yang sudah langsung maju menempelkan di sini. Nanti kita bahas bersama.
Paham? Bisa dipahami? Nah, jadi tuliskan 3 kalimat yang menurut kalian termasuk kata-kata membuli teman. Kata-kata yang sering kamu dengar. Nah, wis, kalau sudah selesai, langsung ditempel di papan tulis, kita bahas bersama. Ayo, kamu punya pulpen? Sini. Ayo, boleh? Ya, kalau sudah langsung ditempel. 3. Ayo. Ayo, yang ini kata-kata yang sering kalian dengar di telinga kalian, baik yang sering mengatakan maupun yang sering sing rumangsa dibully, ya. Tuliskan. Jadi kata-kata umum yang sering kalian dengar. Biasanya kata-kata bully itu kan nggak panjang, pasti pendek-pendek gitu ya. Nah, silahkan dituliskan. Ayo. Ayo, yang maju pertama siapa? Yang selesai duluan. Ayo. Langsung ditempel Yohanes. Ayo. Ayo. Jangan lama-lama. Sudah, tempel di sini. Ayo, sebelah sini. Sini. Tempel. Nah. Kamu kebalik nulisnya. Dibalik. Nulisnya itu yang di sini, nempelnya di sini. Ayo, ayo. Paham nggak ya? Paham? Yang ada lengketannya itu jangan ditulisi, itu kan untuk nempelkan nanti. Ya, biar nggak kebalik kayak punyanya Madeline itu. Nah, ayo sini. Sini. Oke. Nah, sebelahnya. Nah. Ayo yang lainnya. Yang sudah silakan ditempel. Wah, yang siapa yang pertama tadi? Ayo, Nizar. Ayo, nggak usah yang sulit-sulit, yang paling mudah yang sering kalian temui di kelas kamu. Termasuk kamu biasanya kan sering bilangin ngatain temanmu. Nah, itu nggak apa-apa. Ini adalah tujuan kita, tujuan Budia di sini menyampaikan materi tentang stop bullying supaya kalian paham apa yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan norma apa enggak gitu loh. Ya. Nggak apa-apa. Baik yang sering mengatakan kata-kata bully, baik yang sering dikatain bully atau menjadi korban bullying, silahkan dituliskan saja. Nanti supaya paham. Nah, ayo yang lainnya. Ayo.
Sudah semua? Oh, kurang satu. Oh iya. Tenang, tenang saja. Ini pembelajaran yang menyenangkan, enggak usah tegang kamu. Sudah semua? Nah, untuk berikutnya, tolong sebutkan kata-kata bullying dari Bapak Ibu guru yang sering kalian dengar. Nah, ya kan? Nah, ya. Jadi biar apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini dua arah. Jadi, ya tiga kata-kata yang termasuk menurut kalian bullying dari Bapak Ibu guru yang sering kalian dengarkan, ya. Nah, jadi ini kan dua arah. Tujuannya adalah dua arah, dari siswa dan dari Bapak Ibu guru, sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan bullying itu harus bagaimana, harus pencegahannya harus bagaimana. Bisa dipahami ya? Nah, ya. Ayo Yohanes. Kata-kata yang sering kalian dengar, yang menurut kalian sehingga kalian tidak nyaman di kelas mendengarkan kata-kata dari Bapak Ibu guru. Nah, ya, boleh ditulis. Nah, boleh ditulis. Boleh ditulis. Kalau sudah, silakan ditempel di papan yang ada bertuliskan Bapak Ibu guru. Tiga ya, tiga kata atau tiga kalimat. Pasti punya Yohanes banyak ini pasti. Nah, kamu memang on the top di kelas kamu ya. Paling top di kelas Yohanes. Nah, oke. Bagus. Nah, kamu penempel yang pertama. Siapa namamu, Le? Sahrul. Nah, Sahrul yang pertama menempel. Nah, oke. Selanjutnya, ayo. Jangan lama-lama. Nggak usah sebut nama, nggak usah by name, nggak boleh. Jadi kembali ke tujuan, kita ingin mendiskusikan apa-apa yang memang tidak harus dilakukan di dalam sekolah. Ayo, jangan lama-lama mikirnya, pasti kalian sering mendengar itu. Nah, ayo. Ayo langsung ditempel. Kita bahas satu persatu. Ayo Yohanes, ayo. Ayo silakan ditempel. Kalian cantik hari ini ya, pakai batik. Ya, batik lurik. Cantik dan ganteng, kayak wong Jawa asli. Ya, good. Ayo Nes, ayo. Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Nah, ayo. Yang lainnya? Ayo wes, nggak apa-apa, ayo. Bagus, ayo. Kalian luar biasa hari ini. Ayo, yang lainnya? Nah. Tanya. Untuk
Silakan dikumpulkan. Ayo ditempel. Sudah? Nah, kita bahas bersama ya. Nah, ini adalah kata-kata bullying yang sering kalian dengar di kelas. Baik di kelas, di mana lagi? Di halaman sekolah, mungkin di kantin, ya. Nah, mungkin di rumah. Kalian mendengar kata-kata ini dari siapa? Kira-kira yang paling banyak dari mana? Dari teman. Baik berada di dalam lingkungan sekolah, di halaman sekolah, di kelas, maupun di kantin, ya. Kalau oleh orang tua, belum tertuliskan dari orang tua? Belum. Nah, dua ini dulu ya. Jadi, kalau dari teman, ya, kata-kata bullying yang sering kalian dengar dari mulut temanmu, ya. Yang pertama, memanggil nama orang tua. Nah, ini yang sering terjadi ya. Misalkan bapaknya namanya siapa? Misal contoh, Salim, misalkan ya. Nah, misalkan bapaknya Yohanes namanya Salim. Akhirnya Sahrul memanggil nama Yohanes, tidak manggil namanya Yohanes, tapi memanggil dengan nama Lem Salim. Nah, itu sudah termasuk bullying. Terus berikutnya, berkata kotor. Nah, berkata kotor itu sudah termasuk bullying. Kotor itu contohnya apa, Nes? Nah, itu bahasanya wong Jawa tadi yang disampaikan oleh Yohanes. Itu sudah termasuk bullying. Terus berikutnya, ini menyebut ini fisik ya. Nah, misalnya gimana? Fisik. Contoh. Gimana? Kalau secara fisik gimana? Gendut gitu ya. Nah, misalkan badannya siapa di sini? Sini? Siapa ini namanya? Maksum. Misalkan Maksum badannya gendut. Padahal namanya Maksum. Terus sama teman-temannya dipanggil gendut. Nah, itu sudah termasuk bullying. Terus ada lagi difitnah mengambil ballpoint. Ada yang suka menuduh temannya mengambil ballpoint? Ada? Nah, ada ya. Itu sudah termasuk bullying. Terus ini ada lagi. Ada perkataan ini. Biasanya sing cewek-cewek iki sing sering iki. Sok cantik. Ya, itu sudah bullying. Terus arek iki lo caper. Nah, menuduh-nuduh temannya dengan kata-kata seperti itu diulang-ulang, itu sudah termasuk bullying. Suaramu lo elek. Nah, itu bullying enggak? Bullying. Ini ada lagi. Suaramu iku elek ora penak dirungokno. Kenapa? Oh ya, panjang sekali. Ini melempar kertas kepada teman. Nah, itu termasuk bullying apa enggak, Yohanes? Pasti kamu pelakunya, bukan ya? Sopo terus? Nah, ya kan, tuh temanmu ada yang bilang, jadi melempar kertas atau melempar penghapus, saya di sini tidak usah menunjuk teman ya. Yang penting kita keluar, nanti kalian keluar dari sini jangan sampai melakukan tindakan seperti itu lagi, ya. Melempar kertas, biasanya kertasnya diuntel, terus mungkin penghapus diirisi, diantem, itu sudah termasuk bullying. Nah, terus lagi ini
memaki-maki teman dengan kata kotor yang tadi ya. Terus ini hukum ae wis. Nah, itu mungkin kalau misalkan temannya melakukan kesalahan langsung dijustifikasi, itu juga bullying. Terus lagi ini berkata kasar. Nah, nyindir fisik tadi sudah ya? Sudah. Terus masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi ini biasanya apa? Menghina? Gimana? Gimana? Kalau yang masalah ekonomi gimana? Kalimatnya yang paling sering kalian dengar. Kalau yang masalah ekonomi, kah bilang gitu, ini kamu gak ada duit ngono. Nah, ya itu sudah termasuk bullying. Jangan sampai melontarkan kata-kata ekonomi lah, masalah kamu miskin, kamu tidak punya uang dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk bullying. Ya, wes, itu kata-kata bullying yang sering diucapkan oleh teman-teman kalian di dalam kelas, ya. Nah, terus sekarang kata-kata bullying dari Bapak Ibu guru. Nah, berarti termasuk saya dong. Nah, ya. Jadi nanti saya bisa merefleksikan ke Bapak Ibu guru supaya tidak melakukan tindakan bullying terhadap siswa. Wes. Kalau dari Bapak Ibu guru ini menggunakan kekerasan, ini contohnya apa? Ada Bapak Ibu guru yang menggunakan kekerasan? Ada. Mungkin gimana? Contohnya gimana? Oh ya. Tapi ya mosok gurune ngepuk iku sing dengan tenaga ekstra, kalian lah ya wis morat-marit tulang kalian. Nah. Oh, tenaga ekstra ya. Wis, terus berikutnya menyobek jawaban. Menyobek jawaban siswa itu termasuk bullying. Kalau menurut kalian harusnya bagaimana? Oh ya, dibilangi dengan baik sehingga nggak harus menyobek. Nah, guru yang patut ditiru ya, boleh, Yohanes, boleh. Terus ini dikatain banyak bicara. Kalau dikatain banyak bicara, biasanya kalian tuh lendek kelas iku ya jane akeh omonge. Yohanes. Nah, ya kan? Jadi tindakan ini termasuk bullying enggak? Kalau menurut kalian? Tindakan ini termasuk bullying? Tidak kan? Nah, tidak mungkin Bapak Ibu guru akan mengatakan sesuatu hal yang tidak baik ke kalian. Pasti Bapak Ibu guru menyampaikan segala sesuatu tujuannya yang terbaik buat kalian. Itu pasti. Berarti bukan bullying ya. Hati-hati membedakan kata-kata bullying dari Bapak Ibu guru dengan teman-teman kalian supaya tidak salah paham ya. Supaya tidak menimbulkan kebencian kalian terhadap guru. Karena Bapak Ibu guru di sini tujuannya adalah mendidik kalian, mendidik karakter kalian supaya menjadi siswa yang berkarakter baik. Itu tujuannya. Terus berikutnya di sini mengatakan bodoh kepada murid. Nah, ini adalah sebuah tindakan bullying dari guru kepada murid. Nah, ini terus ini lagi sudah, ini tadi sama. Terus menuduh yang tidak benar. Contohnya apa ini? Menuduh yang tidak benar. Misalkan Bapak Ibu guru bilang apa? Contoh. Bilang apa? Contoh. Oh, anjane kamu lihat catatan. Nah, gitu. Gimana? Nah, ketika kalian melihat mengerjakan soal, terus gurunya bilang, oh makanya nilai kamu bagus, kamu lihat Google. Ada yang seperti itu? Ya. Ya itu nanti mungkin nanti bisa direfleksi ya. Nanti bisa saya bantu sampaikan kepada ibu kepala sekolah supaya nanti diberikan pengarahan untuk guru yang memang kalau buat menurut kalian adalah semacam menuduh gitu ya. Tapi sebenarnya gini, kuncinya Bapak Ibu guru itu sebenarnya kan sudah tahu tingkat
kognitif kalian tuh Bapak Ibu guru tahu. Kemampuan kalian tuh seperti apa. Misalkan Yohanes kemampuannya nilainya sekian. Terus siapa itu? Ini siapa? Maksum. Nah, Selfie kemampuannya 75, gak iso lek luwih kok 75 misalnya 90 gak mungkin. Nah, misalkan seperti itu. Pasti Bapak Ibu guru sudah paham, ya. Jadi makanya kalian harus bisa membedakan kira-kira lek guruku muni bilang seperti itu ada dasarnya enggak? Pasti ada dasarnya. Jangan diam saja. Kalau menjadi korban bullying tidak boleh diam saja, harus disampaikan kepada pihak-pihak yang bisa membantu kamu. Jangan sampai menyelesaikan tindakan bullying itu diselesaikan sendiri, jangan. Kalau memang harus ada bantuan dari wali kelas, mungkin dari saya selaku guru BK, monggo silahkan disampaikan, ya. Jadi memang banyak sekali kata-kata bullying yang sering kita jumpai. Kira-kira di kelas 9B setelah mendapatkan materi ini bisa mencegah bullying? Bisa, ya. Saya berharap kalian bisa mencegah bullying di dalam kelas. Berikutnya ini ada kegiatan latihan, nanti bisa dikerjakan, ya. Ada 4 soal yang kaitannya dengan bullying. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada karena waktu kita sangat terbatas, mungkin nanti kita bahas lagi minggu depan, kita lanjutkan materi tentang bullying untuk mengupas lebih dalam bullying yang bisa terjadi di tempat yang lainnya. Mungkin di lingkungan rumah, mungkin di lingkungan ini sosial masyarakat, ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan perhatian kalian, ya. Untuk hari ini kalian luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kelas 9B, kalian luar biasa. Kita bertemu lagi minggu depan, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.